Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davina Fitriah dan partner saya. Perkenalkan, nama saya Akil Abdul Rafi. Di sini kami akan menjelaskan tentang departementalisasi biaya overhead pabrik. And yap, let's go! Klasifikasi departemen. Departementalisasi BOP adalah pembagian pabrik ke dalam bagian-bagian yang disebut departemen atau pusat biaya yang dibebani BOP. Departementalisasi BOP bermanfaat untuk pengendalian biaya dan ketelitian penentuan harga pokok produk. Pembagian departemen. Pembagian departemen dibagi menjadi dua, yaitu departemen produksi dan departemen jasa atau pembantu. Departemen produksi adalah departemen yang menghasilkan produk dengan mengubah bentuk atau sifat dari bahan baku menjadi barang jadi atau dengan merakit komponen. Sedangkan departemen jasa atau pembantu adalah departemen yang memberikan pelayanan yang berkontribusi secara tidak langsung terhadap produksi produk tetapi tidak mengubah bentuk, rakitan, maupun sifat dari bahan baku tersebut. Departemen produksi ada 10 contoh, yaitu pertama perakitan, kedua pemotongan, ketiga pelapisan kain, keempat penyelesaian, kelima penyempurnaan, keenam pencampuran, ketujuh pembotolan, kedelapan pemasakan, kesembilan pembuatan, kesepuluh penggilingan. Cara pemilihan departemen produksi. 1. Kesamaan operasi, proses dan mesin-mesin pada setiap departemen. Kedua, lokasi operasi, proses dan mesin-mesin. Ketiga, tanggung jawab atas produksi dan biaya. Keempat, hubungan antara arus operasi dengan arus produk. Kelima, banyaknya departemen atau pusat biaya. Departemen jasa. Contoh dari departemen jasa yaitu pemeriksaan, prasarana, pemeliharaan, administrasi dan umum, pembelian, pengendalian produksi, pengobatan, serta pengiriman. Cara pemilihan departemen jasa yaitu tergantung pada jumlah karyawan, biaya, pelayanan, dan tanggung jawab penyelia masing-masing departemen jasa yang diinginkan sebagai penunjang daripada departemen produksi. Perhitungan tarif BOP per departemen. Langkah-langkah penentuan tarif biaya overhead pabrik per departemen sebagai berikut. 1. Penyusunan anggaran biaya overhead pabrik per departemen. 2. Mengalokasikan biaya overhead pabrik departemen pembantu atau jasa ke departemen produksi. 3. Melakukan perhitungan tarif pembebanan biaya overhead pabrik per departemen. Alokasi anggaran departemen jasa ke departemen produksi. Departemen produksi menerima jasa yang diberikan oleh departemen jasa atau pembantu, misalnya jasa pemeliharaan. Biaya-biaya yang dikeluarkan departemen pembantu merupakan bagian dari biaya overhead pabrik. Untuk menyatakan biaya departemen pembantu dalam biaya produk, biaya departemen pembantu harus dialokasikan kepada departemen produksi. Sebelum dilakukan perhitungan tarif pembebanan, terlebih dahulu dibuat anggaran biaya departemen pembantu. Anggaran biaya departemen pembantu tersebut kemudian dialokasikan kepada departemen produksi. Metode alokasi biaya overhead pabrik. Ada 3 metode yang dapat digunakan untuk mengalokasikan anggaran biaya departemen pembantu kepada departemen produksi. Sebagai berikut. 1. Metode langsung atau disebut direct method. 2. Metode bertahap tidak bertambah balik atau disebut non-reciprocal method. Dan metode bertingkat atau step method. 3. Metode aljabar atau disebut algebra method atau metode simultan. Metode langsung atau direct method biasanya paling banyak digunakan karena mudah dihitung dan diterapkan. Biaya departemen pembantu dialokasikan ke departemen produksi dengan dasar yang mempunyai hubungan dengan jasa yang diberikan. Dalam metode ini,
Jasa yang diberikan oleh departemen pembantu tertentu kepada departemen pembantu lainnya diabaikan. Metode langsung atau direct method. Di sini ada alur departemen jasa dan departemen produksi. Perhitungan bisa dimulai dari departemen jasa manapun, misalnya mulai dari departemen jasa Y, lalu departemen jasa Z, ataupun sebaliknya. Budget sebelum alokasi departemen jasa harus dihabiskan sesuai dengan presentasi yang diinginkan departemen produksi. Metode bertahap atau bertingkat. Metode ini digunakan apabila jasa yang dihasilkan departemen pembantu atau jasa tidak hanya dipakai oleh departemen produksi saja, tetapi digunakan pula oleh departemen pembantu yang lain. Alokasi biaya overhead dari departemen pembantu atau jasa ke departemen produksi dilakukan secara bertahap, dengan pertama kali mengalokasikan biaya overhead antara departemen pembantu atau jasa, baru kemudian mengalokasikan biaya overhead departemen pembantu ke departemen produksi. Metode bertahap. Di sini ada alur departemen jasa ke departemen produksi. Perhitungannya bisa dimulai dari departemen jasa yang memiliki budget terbesar terlebih dahulu. Budget sebelum alokasi departemen jasa harus dihabiskan sesuai dengan presentase yang diinginkan departemen produksi. Metode aljabar atau simultan. Metode ini mengakui semua interaksi di antara departemen pembantu. Untuk menentukan total biaya overhead pabrik, departemen pembantu yang berinteraksi dengan departemen pembantu lainnya dinyatakan dalam persamaan aljabar, yaitu Y sama dengan A ditambah persen Y dikali Z. Z sama dengan B ditambah persen Z dikali Y. Ini adalah contoh soal departementalisasi BOP yang dimana pada soal ini kita dimana untuk menghitung metode langsung, metode bertahap, dan metode aljabar. Oke, slide selanjutnya kami akan menjawab soal ini. Metode langsung. Pada metode langsung ini, departemen jasa dialokasikan ke departemen produksi. Jadi, proses alokasinya hanya menghitung departemen produksi saja. Dalam perhitungan pada kolom A, yaitu $254.100 dikali 40 dibagi 80, sama dengan $127.050. Angka 40 tersebut dari persentase departemen produksi A pada proses alokasi departemen Y. Dan angka 80 itu dari jumlah persentase departemen produksi A dan B pada proses alokasi departemen Y. Begitu juga dengan perhitungan dengan kolom B. Sedangkan kolom C, perhitungannya $140.000 dikali 20 dibagi 70 sama dengan $40.000. Angka 20 itu dari persentase departemen produksi A pada proses alokasi departemen Z. Dan angka 70 dari jumlah departemen produksi A dan B pada proses alokasi departemen Z. Begitu pula dengan perhitungan pada kolom D, yang dimana total kolom D sebesar $100.000. Dan pada departemen jasa, bagaimana caranya? Pada budget setelah alokasinya harus 0, yaitu dengan cara menurunkan nilai budget sebelum alokasinya pada tiap departemen. Setelah tiap departemen dijumlahkan dan dimasukkan ke dalam budget setelah alokasi, lalu kita totalkan budget setelah alokasinya setiap departemen. Total tersebut harus sama dengan total budget sebelum alokasi. Pada metode bertahap ini diawali dengan menghitung angka yang terbesar dari departemen jasa. Pada contoh soal ini, angka yang terbesar diraih oleh departemen jasa Y pada proses alokasi departemen Y, yang berarti kita harus menghitung departemen jasa Z pada proses alokasi departemen Y yang sudah diketahui presentasinya dan cara perhitungannya sudah tertera pada tabel tersebut. Setelah itu kita menghitung departemen produksi A dan B pada proses alokasi departemen Y dan Z yang dimana perhitungannya sudah tertera pada tabel tersebut. Dan pada nilai departemen jasa Z pada proses alokasi departemen Z didapatkan dari 140.000 plus 50.820 karena kita harus cari tahu dahulu nilai perhitungannya angka terbesar itu. Dan pada prinsipnya departemen jasa itu jumlah budget setelah alokasinya harus 0 atau kosong.
Dan setelah kita mendapatkan jawabannya tiap departemen, maka kita jumlahkan terlebih dahulu tiap departemen per itemnya, yang dimana nilai tersebut kita masukkan ke budget setelah alokasi. Lalu pada departemen produksi budget setelah alokasinya dijumlahkan dan ditotalkan. Total tersebut harus sama dengan total budget sebelum alokasi. Metode aljabar. Pada metode aljabar, kita harus membuat permisalan dan persamaan aljabar pada tiap departemen. Pada departemen Y dimisalkan dengan huruf Y, dan pada departemen Z dimisalkan dengan huruf Z. Pada persamaan departemen Y, yaitu Y sama dengan $254.100 ditambah 0,3 Z. Dan persamaan departemen Z, yaitu Z sama dengan $140.000 ditambah 0,2 Y. Setelah kita membuat persamaannya, kita hitung persamaan tersebut tiap departemen. Lalu, ketika sudah menghitung dan mendapatkan jawabannya, maka kita taruh jawaban tersebut ke departemen jasa Y dan Z pada proses alokasi departemen Y dan Z. Pada hasil persamaan Y, yaitu $315.000, kita masukkan ke departemen jasa Y pada proses alokasi departemen Y. Dan pada hasil persamaan Z, yaitu $203.000, kita masukkan ke departemen jasa Z pada proses alokasi departemen Z. Dan setelah itu, kita menghitung departemen jasa Z pada departemen Y. Dan perhitungannya yaitu $315.000 dikali 20 dibagi 100. Hasilnya yaitu $63.000. Dan perhitungan seterusnya juga begitu. Dibagi 100. 100-nya itu dari presentasi yang diketahui di departemen jasa dan departemen produksi lalu dijumlahkan. Setelah kita mendapatkan jawabannya tiap departemen, maka kita jumlahkan tiap departemennya lalu ditotalkan dan dimasukkan ke budget setelah alokasi sebesar $1.374.100. Harus sama dengan total budget sebelum alokasi. Dan kenapa pada metode aljabar ini kita menghitung departemen jasa dan kenapa persentase pada departemen jasa ikut dijumlahkan dengan persentase produksi? Karena sesuai dengan penjelasan PPT sebelumnya, metode ini saling berinteraksi satu sama lain. Tetapi pada departemen jasa kita menghitung untuk menghasilkan budget setelah alokasinya itu dengan jumlah 0 atau kosong sesuai dengan prinsip departemen jasa tersebut, yaitu hanya memberikan layanan saja. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.